warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu, mengganggu waktunya sebentar. Mungkin kali ini kan saya ingin mewawancara Ibu Kepala Sekolah. Mungkin Ibu Kepala Sekolah bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke Mbak, waktunya pas lagi nggak sibuk ini. Kita saya perkenalkan diri, nama saya itu Nur Inyama, MPD. Saya Kepala Sekolah di SDN Ponduan 02, Kecamatan Kayu. Seperti itu. Begini ya Bu, ini karena memang waktu kita tidak lama ya Bu, ini kita to the point saja seperti itu. Nah ini Bu Ima ini kira-kira menjadi kepala sekolah di sini sudah berapa lama ya Bu? Kira-kira 1 tahun Mbak. 1 tahun. Iya. Berarti paling tidak dari tahun ajaran baru yang kemarin ya Bu. Betul. Nah, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD Negeri Ponduan 01 ini 02 02 ya Bu Iya. ya. SD Negeri Ponduan 02 ini mungkin Ibu pernah mengalami suatu masalah ataupun kasus baik itu yang berhubungan dengan Bapak Ibu guru, murid-murid, bahkan terkadang komunitas sekolah seperti itu Bu. Wah, kalau masalah itu nggak usah dicari, udah banyak sekali Mbak. Terutama ya tadi yang jenengan sebutkan, moral, etika itu tentu saja dimanapun berada kita pasti akan menjumpai masalah tersebut. Begini ya Bu, selama ini kan banyak kasus itu tadi ya Bu. Iya. Nah, ini bagaimana Anda dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika maupun bujukan moral ya Bu? Kalau saya untuk mengidentifikasi adanya kasus tadi yang dilema etika dan bujukan moral itu didasarkan atas konsep benar dan salah. Benar dan benar. Kalau benar dan salah ini lebih mudah Mbak, karena untuk mengambil keputusan tentu saja kita langsung yang benar yang mana gitu kan. Tapi untuk kasus yang kedua yang benar dan benar itu yang ini yang membutuhkan pemikirannya lebih jantel. Nah itu kemudian selama ini bagaimana Anda dalam menjalankan keputusan di sekolah, terutama yang berhubungan dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ini tadi Bu dalam mengandung nilai-nilai kebajikan. Kalau saya itu ya pertimbangannya ya rasa peduli Mbak. Oh, iya. Kepedulian kita terhadap teman, karena sebagai seorang pemimpin kita itu kan harus peduli terhadap siapa saja, apalagi itu teman kita, komunitas yang ada di dalam sekolah. Ini kasus yang dilema etika yang sudah Anda alami ini seperti apa Bu? Coba diceritakan ya Bu. Sebetulnya banyak Mbak itu kasusnya, tapi ini saya mau bercerita salah satu kasus saja. Ini kasus yang dialami oleh teman saya di sini di SD Ponduan 02. Karena SD Ponduan 2 ini kan gurunya tidak semuanya PNS. Kalau semuanya PNS ya kita enak, iya berjalannya itu sesuai dengan aturan saja. Tapi kan ada yang belum PNS Mbak, masih honorer. Kita kan tahu berapa sih gajinya seorang honorer itu. Nah, pada kasus ini guru saya itu selain honorer dia itu single parent. Oh, berarti orang tua tunggal gitu ya Bu? Iya, punya anak 3, ditinggal meninggal suaminya dan dia harus menghidupi ketiga anaknya itu sendiri. Sehingga kadang-kala guru saya itu datangnya terlambat Masuk sekolah. iya, kadang Itu kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan itu tadi Bu, dari kasus yang sudah Bu Ima sampaikan itu tadi? kalau kebiasaan saya setiap ada masalah tentu saja saya mendalami, mengidentifikasi masalah itu seperti apa ya. Dan di sini saya mempertimbangkan siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut ya. Begini ya Bu, tadi dalam suatu pengambilan keputusan yang sudah diambil itu tadi ya Bu, Ya. pastinya ada hal-hal efektif yang selama ini untuk pengambilan keputusan dilema etika itu tersebut. Kira-kira hal efektifnya itu apa ya Bu? Ya tadi Mbak, kalau hal efektif yang kita lakukan supaya keputusan kita itu
baik. Tadi ada 3 prinsip. Satu tadi harus bertanggung jawab. Yang kedua tadi harus berpihak kepada murid. Tantangan mestinya dalam pengambilan keputusan kan kita mesti ada tantangan tersendiri ya. Pasti itu. Seperti tadi yang Bu Ima katakan, Bu Ima kan mengambil keputusan berdasarkan prinsip peduli. Nah, itu tantangannya apa Bu kira-kira? Tantangannya ya mungkin kita itu dianggap tadi melawan integritas, melawan aturan integritas. Karena sebagai seorang pegawai, sebagai seorang guru, kita itu tentu saja harus menunjuk prinsip integritas. Peraturan yang ada di dalam sekolah itu harus dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya. Gitu. Apakah Anda ini memiliki suatu jadwal misalnya dalam menentukan kasus dilema etika itu? Apakah ketika Anda menghadapi suatu kasus dilema etika itu, di saat itu juga Anda harus mengambil keputusan, atau mungkin lain kali dengan berdasarkan prosedur-prosedur, atau bagaimana Bu itu? Ya kalau saya sih sesuai sikon gitu ya, sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Kalau masalahnya itu bisa diselesaikan langsung saat itu juga, ya it's okay, langsung saja supaya tidak menunda-nunda masalah itu. Tapi kalau misalnya masalahnya itu membutuhkan identifikasi, membutuhkan tahapan-tahapan yang panjang, ya kita jangan terburu-buru memutuskan, karena kita tadi harus meminimalkan resiko dari keputusan yang kita ambil tersebut. Kadang saya itu setiap minggu itu ada refleksi, Mbak. Ada refleksi bersama antara kepala sekolah, guru, terus tenaga kependidikan. Kita kumpul di situ, kita omongkan bagaimana, ada masalah atau tidak, ada sesuatu yang harus kita selesaikan, ada program-program yang harus kita laksanakan, kita kembangkan untuk kemajuan dari SD Pondungan 02. Mungkin pada saat refleksi itu kita sekaligus menyelesaikan masalah yang ada. Malah lebih efektif ya Bu? Iya, tapi ya ada penanganan masalah yang membutuhkan tadi harus diselesaikan secara individual. Atau mungkin ada masalah yang bisa bersama-sama. Kita sendiri yang memilah ini. Pinter-pinternya kepala sekolahnya untuk menyikapi hal tersebut. Berarti gini ya Bu, tergantung situasi dan kondisi yang ada gitu ya Bu. Kalau memang butuh langsung ya kita selesaikan langsung. Nah, kalau memang butuh waktu ya kita prosedurnya kita jalankan seperti itu. Jangan terburu-buru. Gini Bu, mestinya kan dalam kerja tim itu tadi ya Bu, misalnya refleksi dengan teman-teman, atau ini adakah seseorang yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ketika Ibu itu menghadapi kasus dilema etika ini? Saya itu jadi kepala sekolah itu kan baru 1 tahun di sini. Jadi situasi kondisi itu belum begitu mengenal. Proses lambat itu sedikit demi sedikit baru mengenal. Nah, sementara ada beliau-beliaunya yang sudah lama di sini, sudah kenal dengan masyarakat yang ada di sini, kenal dengan Bapak Ibu guru, kebiasaan yang ada di sekolah ini. Kalau itu kebiasaan baik, ya oke, kita laksanakan ya. Kalau misalnya butuh perbaikan, ya kita perbaiki bersama. Itu ada seorang guru senior yang ada di sini yang selalu membantu saya, yang selalu saya ajak untuk berdiskusi, menyelesaikan suatu masalah dalam pengambilan keputusan supaya tadi Mbak tidak salah jalan. Betul. Berarti ada pihak yang membantu Ibu ya selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut. Ini jadi kolaborasi gitu ya Bu, kerja bersama gitu ya. Ini malah hal yang penting Mbak. Jadi jangan individualis kita sebagai kepala sekolah terus menampakkan kekuasaan kita. Ini harus kita putuskan sendiri, enggak, tapi bersama. Kita kan sekolah kan kerja tim ya Bu. Betul sekali. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu harus kita laksanakan prinsip itu. Kemudian gini Bu, ini mungkin
sedikit lagi ya Bu ini ya Enggak waktunya. apa-apa. Ini dari semua hal yang telah disampaikan Bu Ima itu tadi, kemudian pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Ibu tadi dalam pengambilan keputusan? Kalau menurut saya dalam pengambilan keputusan itu kita sesuaikan dengan kondisi yang ada, nanti jangan terburu-buru, tapi juga jangan terlalu cepat ya Betul. menyelesaikan masalah. Dan tadi prinsip dalam pengambilan keputusan masih ingat tadi ya Mbak? Betul, betul. Satu, bertanggung jawab. 2 itu kepentingan siswa, karena siswa itu adalah hal utama yang harus kita pertanggungjawabkan. Dan yang ketiga itu adalah nilai-nilai kebajikan. 3 keputusan itu harus kita utamakan dalam pengambilan keputusan. Baik Bu, ini juga saya sudah banyak belajar ini dari Bu Ima ya. Sama-sama belajar Mbak. Ya, kita sama-sama belajar. Mungkin demikian Bu ya, yang dapat kita wawancara, sesi wawancara kali ini mungkin sudah menyita waktu Ibu. Tidak apa-apa, ini banyak masukan yang bisa saya ambil dari pembicaraan kita pada hari ini. Terima kasih ya Bu waktu yang sudah diberikan. Ini saya juga mohon pamit ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa untuk selalu belajar, Insya Allah. belajar, karena kita adalah insan pembelajar seumur Panjang hanya. betul sepanjang. Terima kasih Bu waktunya. Ya, Ibu. sama-sama. Selamat pagi Pak Pedi. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Begini Pak, ini menyita waktu Anda sebentar ya Pak. Mohon maaf. Mungkin dalam pagi hari ini saya itu ingin wawancara kepada Pak Pedi ya, mengenai tugas penjenengan sebagai kepala sekolah. Mungkin Pak Pedi bisa perkenalan diri dulu mungkin. Ya, terima kasih. Nama saya Pedi Prasetyo. Saya kepala sekolah SD Negeri Pelausan 3, Kecamatan Purwakarta Pati. Saya menjadi papa baru saja sekitar 10 bulan. Baru ya Pak berarti. Baru-baru. Ya, kemudian. Itu begini ya Pak. Selama 10 bulan Anda menjadi kepala sekolah di SD Negeri Pelausan 03 ini ya Pak ya, itu apakah Anda itu menemukan beberapa masalah atau kasus, baik itu yang berhubungan dengan murid Anda mungkin teman guru, wali murid, mungkin kan kita bersinggungan dengan banyak orang ya Pak kalau peran kita sebagai kepala sekolah itu. Mungkin bisa Pak Pedi jelaskan mungkin? Ya, terima kasih. Karena permasalahan dimanapun itu mesti ada ya, baik di sekolah, di rumah, di lingkungan, apalagi anak-anak, guru, ya, terus teman sejawat, itu memang banyak sekali permasalahan. Jadi dimanapun kita berada mesti ada masalah. Tapi dengan adanya masalah itu kita tidak harus menghindar, apalagi kita lari dari kenyataan tersebut. Makanya kita harus sama-sama mencari solusi bagaimana jalan keluar yang harus kita lakukan. Seperti itu ya Pak ya. Ya mungkin berbagai masalah yang kita hadapi itu yang berhubungan dengan komunitas di sekolah ya Pak tentunya. Nah itu begini Pak, apakah ada masalah yang membuat Bapak itu menjadi perasaannya menjadi dilema tersendiri itu untuk mengambil satu keputusan Pak? Ya, ada permasalahan ya memang di sekolah itu, terutama yang dihadapi adalah siswa. Dari masalah ini memang khususnya di kelas 6 ini ada permasalahan. Yaitu siswa namanya Gina. Kemarin waktu ajaran baru ini, itu dari wali kelasnya melapor pada saya, Pak ini ada kelas 6 yang tidak masuk. Kenapa Pak? Nggak tahu Pak. Setelah dicari permasalahannya ternyata ada terjadi perceraian. Kemarin ibunya mungkin pulang, terus dia diajak pergi sama ibunya, terus jadi dia meninggalkan sekolah. Seperti
itu. Iya, jadi teman-temannya juga pada bertanya kemana perginya, pada nggak tahu. Ya. Terus cara yang saya lakukan itu saya mencari informasi kemana perginya. Terus saya kemarin ada teman-temannya ada yang punya HP ibunya, ya. Terus saya coba menghubungi nomor HP yang dikasih sama temannya itu tadi. Terus saya hubungi, ternyata tidak diangkat terus, tidak aktif terus. Terus saya kan kemana ini, pagi tidak ada, siang tidak ada, sore juga tidak ada. Suatu saat saya itu waktu malam mau tidur itu saya coba kalau mungkin ini bisa terhubung. Ternyata alhamdulillah diangkat ya. Akhirnya saya ketemu sama ibunya. Terus saya bertanya, "Sinten Pak ya?" "Oh saya kepala sekolah." Mungkin beliau sudah belum tahu ya, karena kenal kan. Anda kan baru. Ya. Terus akhirnya saya komunikasi dengan ibu, saya langsung aja telepon masalahnya. Saya tanya kepada ibu, "Bu, maaf saya kepala sekolahnya Dina, saya dari sini untuk menanyakan keadaannya Dina, bagaimana kok tidak masuk." Nah, terus ibunya juga yang menceritakan apa adanya. Memang Pak, memang keadaannya seperti ini, saya bercerai sehingga anak saya terlantar, tidak bisa sekolah, di sana juga sama neneknya juga katanya tidak diurus, sehingga kan mereka kasihan, akhirnya saya ke sini. Nah, terus bagaimana Bu dengan sekolahnya? Kita sudah kelas 6, sebentar lagi sudah mau ujian. Nah, saya mohon Ibu kesadarannya ini kan untuk masa depan anak tersebut. Saya harapkan ibu bisa mengerti lah. Setelah dengan pemahaman tersebut, akhirnya ibunya sudah menyadari karena pentingnya masa depan anak. Memang saat itu memang anaknya juga ikut bekerja. Ikut ibunya lagi. Jadi waktu itu saya ke situ ya, anaknya masih kecil di sana sampai malam. Padahal masih kecil ya Pak itu. Ya, kelas 6 kan masih kecil, belum waktunya untuk bekerja. Terus saya kan juga sudah menerangkan sama bapak dan ibunya di situ. Saya akhirnya saya mohon mudah-mudahan nanti anaknya bisa sekolah lagi, bisa melanjutkan yang lebih tinggi lagi. Nah ini bagaimana Anda itu mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral itu tadi Pak? Ya, kasus yang merupakan dilema etika itu berkonsep benar maupun melawan benar. Jadi butuh analisis tersendiri, ya, karena di sini ada nilai yang kebijakan yang saling bertentangan, ya. Misalnya keadilan dengan kasih sayang, seperti Dina tadi ya Pak ya. Terus hormat dengan komitmen. Nah, sedangkan kalau bujukan moral lebih simpel dalam pengambilan keputusan karena berkonsep melakukan salah. Jadi kita ambil keputusan yang tepat ya, sesuai dengan kebutuhan yang kita harapkan tadi. Karena di kasusnya Dina ini tadi kan seandainya Bapak ini menjunjung tinggi nilai keadilan, ya tentunya kan dianya tidak bisa lulus ya Pak. Iya, hampir kan 1 bulan. 1 bulan lebih itu kan dia kan. Nah kita kan mempertimbangkan juga kalau dia kita keluarkan, ya kan. Tidak mungkin karena kan masa tinggal berapa bulan kita keluarkan kan. Berarti lebih ke rasa kasih sayangnya, empatinya kepada anak itu. Bagaimanapun kita harus lebih memberi kesempatan pada anak untuk di sekolah. Ini Pak, kemudian selama ini ya, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama pada kasus-kasus yang seperti Dina itu tadi Pak. Ada 2 kepentingan yang memang itu dia itu sama benarnya Pak, nilai kebajikannya antara keadilan dengan kasih sayang itu tadi yang berhubungan dengan Dina, maupun rasa hormat kita, tapi juga melawan integritas, kan seperti itu ya Pak, komitmen. Kan kita sebagai kepala sekolah kan tetap harus menjalankan suatu peraturan ya Pak. Namun kalau peraturan itu kita jalankan dengan sesungguhnya, kan kasihan si Dina ini tadi ya Pak ya. Itu kira-kira bagaimana Pak? Saya menjalankan pengambilan di sekolah itu dengan mengidentifikasi kasus yang ada. Nah, saya mencari nilai-nilai
kebijakan, memahami perkembangan, kemudian mencari siapa saja yang terlibat dalam dan mengumpulkan fakta dan mencari solusi yang masalah tersebut. Itu ya Pak. Tadi kan Anda mencari apa Jadi ini? cari informasi Di mana dia tinggal, terus masalah-masalahnya apa saja. Ternyata masalahnya adalah masalah perceraian. Ini kan memang aslinya kita tidak bisa memaksa kan. Iya. Itu fakta yang ada gitu ya. Jadi kan dari kejadian itu kita memang juga berhati juga memang anak butuh punya perhatian orang tua. Ternyata mereka harus berpisah. Anak-anak lagi semangat belajar, mereka malah dari keluarga tidak mendukung karena kondisi keluarga mereka. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah suatu itu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang tersebut yang berhubungan dengan kasus itu ya Pak ya. Mengumpulkan fakta-fakta, menemukan apakah ada pelanggaran pada kasus ini, banyak berhubungan dengan hukum maupun kode etik. Kemudian juga menganalisa mengenai risiko yang timbul dalam keputusan yang saya ambil. Jadi sangat berhati-hati juga, karena sangat nanti kalau saya bukan tidak boleh, itu kan ada rumah sakit juga. Jadi kita harus menganalisa berbagai masalah tadi. Kalau ditinjau dari pelanggaran hukum ada tidak Pak ya dari kasus Medina itu tadi? Ya pelanggaran hukumnya ya, ini kan memang dalam masalah keluarga ya, memang itu kan namanya perceraian, karena memang ada hukumnya kan, kan ada peraturannya juga kan, memang kalau anak kan harus ikut apa ya kan, seharusnya, tapi karena lebih dekat dengan itu artinya ya, artinya dia harus ikut pada itu. Seperti itu. Oke, kemudian gini Pak, dalam pengambilan keputusan itu tentu ada hal-hal yang Anda anggap itu efektif untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang seperti itu tadi. Nah ini kira-kira hal-hal efektifnya seperti apa Pak? Ya, hal-hal efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tentunya harus kita mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, karena kita harus tanggung jawab tentang masalah tersebut. Sehingga pihak-pihak pada murid dan tentunya berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Ketiga dari unsur itu harus kita utamakan dalam pengambilan keputusan tersebut. Memang keberpihakan pada murid itu ya. Kebutuhan murid memang sangat penting sekali dalam demi masa depan mereka. Betul. Itu yang harus kita utamakan seperti itu ya Pak. Nah ini kemudian ini Pak, dalam pengambilan keputusan tersebut ada tidak tantangan tersendiri gitu Pak yang Anda alami selama ini? Tantangan itu tentu ada ya. Ya, sikap pengambilan keputusan itu pasti ada konsekuensi yang harus mengikutinya. Betul. Kita mengambil keputusan yang berhubungan dengan nilai rasa kasih sayang. Ya, tentu ada nilai integritas diri yang harus dikorbankan. Betul seperti itu tadi ya Pak. Terus itu juga dengan misal kita mengambil keputusan yang berhubungan dengan nilai kesetaraan, ya, maka nilai kebajikan, nilai kebenaran yang selama ini kita junjung tinggi akan dipertanyakan. Dalam menangani kasus-kasus yang seperti itu ya Pak, ini apakah Anda itu memiliki sebuah jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus yang seperti itu? Misalnya bisa Anda langsung ambil jawaban di tempat, ataupun Anda memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikan kasus-kasus yang seperti itu? Ya, tergantung dengan masalah. Ya. Kalau masalah itu memang harus segera dilaksanakan ya segera. Tapi kalau memang butuh waktu atau tahap ya kita harus menyelesaikan dengan kondisi yang ada. Contohnya tadi permasalahan tadi memang kita harus butuh waktu karena kita tidak tahu lokasinya di mana. Hubungan kontak tidak bisa, jadi kan kita tidak bisa langsung kalau sudah tahu alamat jelas kita langsung saja kan. Karena itu memang perlu tahap, coba kita cari informasi kesana kesini, cari fakta-fakta itu tadi. Kita mengambil keputusan itu memang sesuai dengan kondisi yang ada. Itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi itu ya Pak. Kasusnya tersendiri mungkin ada kasus yang memang harus segera diselesaikan, ya tidak usah diberikan jadwal seperti itu ya Pak. Tidak harus pakai jadwal, urut-urutan nggak bisa, karena kita nggak
disesuaikan gitu ya, saja hanya, ya. ya kondisional. Kondisional. Tapi apakah ada Pak seseorang yang bisa membantu Anda dalam pengambilan keputusan ini Pak? Ya, memang dalam pengambilan keputusan kita tidak sendirian, memang kita butuh teman karena di sekolah juga semua rekan kerja semua, apalagi ada yang senior, memang di situ ada namanya Bu Kiswati, memang sesepuh di situ karena semuanya ini muda-muda semua. Di bawah saya itu banyak sekali sehingga saya berkomunikasi dengan yang lebih senior untuk mengenai masalah tersebut. Memang kendalanya banyak sekali, ya kan? Makanya saya memang kalau setiap ada masalah selalu berkomunikasi dengan yang senior, kan lebih tahu kondisi lingkungan, ya kan? Betul. Lebih kondisi lingkungan dari keluarga, lingkungan sekolah. Setelah kita berkonsultasi, kemudian dirapatkan dengan teman-teman, tentunya dari semua hal yang sudah Anda sampaikan tadi, ya, kira-kira apakah ada pembelajaran yang bisa Anda petik dalam pengambilan keputusan itu tadi, Pak? Ya, terima kasih. Memang pelajaran yang dihadapi memang sangat berkesan sekali. Karena apa? Kalau tidak ada masalah, kita tidak punya apa? Tidak bisa belajar gitu ya. Masalah itu tidak bisa ini tidak bisa. Memang harus lihat ke ini, harus kita hadapi dengan dengan semangat. Masalahnya tidak bisa direncanakan ya Pak. Tidak bisa ditulis ya kan. Memang berarti harus kita jalani bagaimana caranya kita harus berkomunikasi dengan teman. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki masalah. Betul. Setiap harinya mesti dengan baik masalah di sekolah, lingkungan, teman guru, itu memang banyak sekali masalah-masalah yang timbul meskipun tidak direncanakan betul ada masalah. Gitu kan. Terus belajar mengambil keputusan dan mempertimbangkan perbedaan pada terus ya nilai kebajikan yang sudah kita terapkan selama ini. Terus setiap orang pasti akan menghadapi masalah gitu ya Pak. Harus terima kasih banyak Pak. Ini saya juga belajar ya dari Bapak, mungkin di suatu nanti misal ini kita menjumpai kasus yang sama, mungkin bisa saya terapkan di sekolah saya. Seperti itu ya Pak. Ini saya mohon maaf sudah mengganggu Pak Pedi pagi hari ini. Terima kasih waktu yang diberikan. Semoga pembelajaran kita pagi ini ya Pak bisa memberikan manfaat untuk Anda juga untuk saya. Seperti itu ya Pak ya. Terima kasih waktu yang diberikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sri Harti, CGP Angkatan 7 dari SD Negeri Purwokerto 01, menganalisis kasus mengenai wawancara yang sudah saya lakukan pada 2 kepala sekolah. Yang pertama yaitu Bu Nur Imama, Kepala Sekolah SDN Ponduan 02, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, dan yang kedua yaitu Pak Pedi Prasetyo dari SD Negeri Pelausan 03, Kecamatan Jeluak, Kabupaten Pati. Hasil dari analisis pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kasus beliau berdua, yang pertama kasusnya itu sudah memuat dilema etika ya, kemudian dari hasil yang sudah dipelajari juga memuat tentang paradigma, yaitu paradigmanya yang Bu Nur Imama yaitu individu melawan kelompok, sedangkan Pak Pedi Prasetyo yaitu mengandung paradigma kesetiaan melawan dengan kebenaran. Nah, di sini juga dari pengambilan keputusan kedua kepala sekolah tersebut sudah mengandung prinsip, yaitu prinsip peduli atau care based thinking. Kemudian dari 9 langkah pengujian mungkin juga sudah tertera dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beliau berdua, namun untuk uji publikasi masih belum nampak. Kemudian untuk kedua pemimpin tersebut dalam mengambil suatu keputusan ini terdapat persamaan, yaitu lebih mengedepankan tentang komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait, dan mereka juga mengedepankan tentang rasa empati atau rasa peduli, baik itu terhadap murid maupun terhadap teman guru.
Kemudian rencana ke depan para pemimpin tersebut dalam menjalani keputusan, mereka tetap menjalankan keputusan tersebut dengan rasa penuh tanggung jawab, kemudian berpihak pada murid dan juga mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Dari hasil analisis wawancara yang telah dilakukan dari kedua pemimpin tersebut, yaitu Bu Nur Imamah dan Pak Pedi Prasetyo, di situ dilihat bahwa mereka sudah mengambil keputusan yang tepat untuk kasus-kasus yang berupa dilema etika. Nah, di sini lebih mengedepankan tentang kecilnya resiko yang diambil dalam pengambilan keputusan dan besarnya manfaat yang diterima dari pengambilan keputusan tersebut. Tentunya dengan efektivitas, yaitu mengenai komunikasi dengan semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Kemudian dalam menerapkannya, ini sudah sesuai dengan hal-hal yang berada pada yang kita pelajari pada modul 3.1, yaitu keputusan itu harus didasarkan pada beberapa prinsip, kemudian juga didasarkan pada 9 langkah pengambilan keputusan. Dan tentu saja keputusan tersebut harus yang pertama berpihak kepada murid, kemudian dapat dipertanggungjawabkan dan mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Demikian analisis kasus yang telah kami wawancarai dari dua kepala sekolah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.